Halo dan selamat bergabung dalam event webinar Hyper Solution Goes Online hari ini Jumat 6 November 2020. Saya Lendra Halim yang akan menemani Anda tentunya dalam webinar spesial kali ini yang mengangkat dengan topik Leveraging Cloud for Competitive Business. Nah, pastikan Anda sudah mendaftarkan melalui link registrasi yang sudah tertera sebelumnya, karena di akhir acara nanti Anda akan mendapatkan hadiah menarik bagi Anda yang beruntung. Dan ini adalah merupakan webinar yang rutin diberikan oleh Hypernet dalam rangkaian sharing knowledge untuk menghadapi di era pandemi saat ini, sehingga Anda dapat mengaplikasikan transformasi informasi, teknologi, dan komunikasi secara tepat guna, efisien, dan juga efektif. Menarik sekali, hari ini topiknya adalah Leveraging Cloud for Competitive Business. Nah, apa saja yang dapat Anda implementasikan nantinya untuk membantu dalam rangka teknologi informasi, komunikasi, dan juga transformasi yang efektif dan efisien? Nah, pastikan Anda menyimak sampai akhir acara. Dan saya persilakan Anda juga selalu follow Instagram dan juga sosial media Hypernet Technologies, karena banyak sekali informasi dan juga tips seputar teknologi informasi dan komunikasi beserta solusi-solusinya. Baik, tanpa memperpanjang lagi tentang topik hari ini, saya akan memanggil salah satu narasumber yang tengah hadir, yaitu dengan Pak Hari Nugraha. Beliau adalah selaku Head untuk Public Sector Solution Business Partner untuk Retail Industry. Untuk Pak Hari Nugroho, saya persilakan. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di acara Hyper Solution. Di siang hari ini kita akan coba membahas untuk leveraging cloud for competitive business, di mana di zaman seperti ini ya, kita juga lagi tahu secara ekonomi kita juga baru mulai bangkit kembali, dan banyak perusahaan yang saat ini sangat butuh efisiensi baik dalam IT atau infra maupun secara network. Oke, perkenalkan, saya Hari dari tim retail. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan Hypernet. Jadi mungkin dulu Hypernet itu lebih dikenal internet service provider, tapi berjalannya waktu karena kita mengikuti maunya pasar seperti apa, Hypernet sekarang sudah menjadi perusahaan managed service provider yang berpengalaman kira-kira sekarang sudah 13 tahun, dan kita menyediakan layanan sumber daya informasi dan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di perusahaan sekarang. Oke, ini secara gambaran ya. Jadi Hypernet, kita banyak sekali produknya. Hypernet memiliki 6 produk, 6 kategori produk. Ada internet, ada wifi, ada cloud computing, ada digital communication, ada layanan IT profesional, dan layanan keamanan. Mungkin secara sekilas aja, saya akan coba menjelaskan per produk ya. Untuk layanan internet, kita ada fiber optik, via fiber optik, wireless, maupun VSAT. Fitur-fitur di sini juga lumayan menarik, yang lagi hype sekarang. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu tahu konsep MPLS, Hypernet sendiri sekarang sudah kita mengembangkan fitur SD-WAN, nanti melalui partner kita Aruba. Untuk layanan WiFi ini mungkin yang beda sama perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi Bapak Ibu misalnya butuh untuk manage AP atau manage WiFi, itu bisa dari sisi kita. Lalu misalnya nanti kita ada juga layanan namanya Open WiFi. Open WiFi ini mungkin Bapak Ibu yang punya area publik atau punya resto atau punya area publik yang ingin mengambil data pelanggan atau apa, nanti kita bisa menggunakan platform ini, platform by Hypernet, namanya Open WiFi. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui nih data pelanggannya seperti apa, lalu
sebenarnya pelanggan ini nih karakternya seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan promo marketing yang akan dibuat untuk menarik pelanggan-pelanggan ini tadi. Nah, yang ketiga ini layanan cloud yang hari ini akan kita bahas detail. Bagaimana nanti cloud itu kita implementasikan untuk bisa membantu efisiensi Bapak Ibu sendiri. Lalu yang keempat ada layanan digital komunikasi, lalu layanan IT profesional. Layanan IT profesional ini mungkin bisa dibilang kita sebutnya tech squad. Jadi kemarin beberapa perusahaan itu sebagai case kemarin ada beberapa perusahaan yang dia banyak kantor cabang. Misalnya ada di Makassar, ada di Surabaya, ada di Manado, tapi dia ada keterbatasan tim IT. Nah ini nanti bisa juga kita bantu ya dari Hypernet kita bisa membantu karena mungkin sekitar kemarin kita sempat bandingin secara budget ya. Jadi ada satu perusahaan yang buka site di Bekasi, dia membutuhkan 2 IT. Secara budget ketika dilihat, wah 2 IT lumayan juga di masa-masa seperti ini. Lalu dia kemarin menghubungin Hypernet. Nah, ketika menghubungin Hypernet, kita coba kasih solusi. Namanya solusi Tech Squad. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa berlangganan tim IT ke kami, nanti bisa on-site, ada visit on-site, dan nanti ada visit by remote. Nah, itu menurut saya juga cukup membantu efisiensi Bapak Ibu yang misalnya punya banyak multi-site. Yang keenam, layanan keamanan atau security as a service. Ya, nanti ini kita bisa pakai dari sisi kita antivirusnya nanti pakai Bitdefender, nanti kita bisa bantu juga. Nah, ini konsep MSP ya. Jadi secara Hypernet itu sekarang kita banyak segmennya dari ada retail, manufaktur, education, hospitality, healthcare, dan government. Nah, ini yang cukup menarik ya. Ini mungkin poin yang saya highlight pada siang hari ini. Jadi seiring berjalannya waktu, konsep bisnis itu sudah mulai berubah. Jadi kita ada pergeseran, bisa dibilang nanti kita bisa bilang konsep tradisional dan konsep sekarang tuh mungkin kalau kita sebutnya as a service. Jadi mungkin dulu perusahaan yang dia invest perangkat sendiri, misalnya beli perangkat sendiri, beli server sendiri, lalu pengeluaran biaya cukup besar di depan. Nah, ini kita bisa buat lebih simpel menggunakan model konsep as a service. Kalau pakai model as a service ini dari Bapak Ibu sendiri juga nanti tidak akan, maksudnya meminimalkan adanya perangkat yang end of life. Jadi misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan access point. Nah, dari sisi Hypernet itu ada namanya konsep managed service access point. Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Jadi nanti SLA perangkat secara perangkat itu adalah pergantian perangkat. Dan misalnya si perangkat ini nanti sudah misalnya end of life, nanti kita bisa pikirkan untuk update dari sisi perangkatnya. Seperti itu. Lalu secara IT juga tidak terlalu disibukkan. Maksudnya Bapak Ibu bisa fokus ke bisnisnya karena nanti dari sisi managed service kita yang akan menghandle semuanya. Dari sisi misalnya ada point to point, nanti secara konfigan nanti bisa kita yang bantu. Dan Bapak Ibu yang misalnya kemarin saya temuin banyak multi-site yang vendornya itu beda-beda. Jadi nggak satu pintu. Jadi misalnya nanti di site ini ada vendornya ini, access point vendornya ini, internet vendornya ini, bahkan cloud vendornya ini. Jadi secara IT pertama nanti dia bingung, kedua dari sisi billing, dan ketiga mungkin kalau ada sisi komplain. Jadi nggak jadi satu pintu. Tapi dengan Hypernet kita bisa menyediakan satu solusi managed service. Mungkin itu yang poin yang sekarang ya. Jadi yang dulu kita keluarin duit untuk investasi di depan, untuk investasi di depan, sekarang kita bisa pembayarannya lebih fleksibel. Jadi ibaratnya kita akan menyesuaikan Hypernet dari tim Hypernet sendiri akan menjadi konsultan. Kita akan menyesuaikan sebenarnya kebutuhan seperti apa yang akan Bapak Ibu berikan, yang akan Bapak Ibu dapatkan gitu. Nah, ini daftar klien dari semua segmen. Jadi ini belum semua, tapi ini beberapa klien yang mewakili dari beberapa segmen kita. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kita cukup dipercaya selama 13 tahun ini, ada perusahaan-perusahaan besar
apalagi yang multi-site ya. Jadi kita juga cukup ekspor untuk multi-site. Ini partner teknologi kita. Jadi secara partner juga dari sisi Hypernet juga kita menyeleksi partner yang kira-kira dari sisi teknologi dia juga selalu mengikuti teknologi terbaru. Jadi Bapak Ibu misalnya ada kira-kira dari Bapak Ibu ada kebutuhan dari salah satu partner kita ini, mungkin nanti bisa menghubungin Hypernet gitu. Karena kebetulan misalnya kita ada kebutuhan Aruba, kebetulan Hypernet sendiri adalah platinum partner dari Aruba, jadi nanti kita bisa bisa ngebantu itu, dan cukup banyak dari sisi Hypernet bahkan salesnya sudah certified untuk Aruba sendiri. Nah, ini kita akan nanti mungkin masuk ke leveraging cloud for competitive business. Di era-era transformasi digital ini bagaimana cloud bisa ngebantu untuk efisiensi. Bagaimana cloud bisa ngebantu transformasi digital di era seperti ini. Kita tahu sendiri sekarang eranya sudah cukup karena pandemi di awal tahun kemarin, era sekarang sudah mulai berubah. Kita banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi baik dari sisi perangkat, bandwidth maupun dari sisi IT sendiri. Nanti mungkin akan sekilas akan cukup detail dibahas oleh VB Cloud. Nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin lebih detail tahu seperti apa sih implementasi cloud yang bisa membantu perusahaan Bapak Ibu untuk bisa melakukan efisiensi di masa-masa seperti ini. Ya, itu perkenalan dari Hypernet. Jadi sekilas saya infokan, Hypernet merupakan tadi managed service provider yang memiliki banyak produk yang bisa membantu Bapak Ibu tidak langsung invest gede di awal, tapi bisa secara bertahap dan bisa menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu fleksibel ya, maksudnya secara financial fleksibel, dan Bapak Ibu sendiri bisa fokus pada bisnis, bukan pada internet Anda. Mungkin itu secara gambaran Hypernet. Kita akan lebih detail membahas cloud computing. Mungkin saya panggilkan Ibu Rosi dan Ibu Melinda, silakan untuk membahas cloud. Oke, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami dari tim VB Cloud. Hari ini saya Melinda dan ada Bu Rosi. Ya, kita akan menjelaskan gimana sih WFH atau COVID ini kita survive pada bisnis cloud. Sedikit perkenalan dulu mengenai VB. Oke. Nah, VB kami berdiri sejak 2014, yaitu kami sebagai Managed Cloud Solution Provider yang ada di Indonesia. Dan kami juga berkomitmen dan berfokus untuk provide end-to-end solution ke customer. Nah, kita sudah achieve cloud economic journey ke customer sejak 2014 yang di mana kita ada prinsipal kita dan kita mendapatkan Microsoft Award. Nah, di mana di VB ini setelah adanya cloud pada 2014, kami juga dari perusahaan ingin terus continuous improvement untuk memberikan cloud solution provider yang terbaik kepada customer kita, dan kita mengadopsi multi cloud platform di mana terdiri dari berbagai prinsipal, ada prinsipal seperti Huawei, Microsoft, Alibaba, dan lain sebagainya. Nah, di VB ini kita juga udah ada lebih dari 120 loyal customer yang bersama kita menggunakan cloud dan implementasi lebih dalam, dan kita akan memberikan journey yang terbaik pada VB. Dengan adanya cloud, pasti kita harus tahu adanya data yang disimpan di server, maka harus ada secure atau keamanan data. Keamanan data ini kami sudah achieve Award ISO 27001, di mana Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk keamanan data cloud yang disimpan di cloud, dan juga kami memiliki multi cloud connectivity gateway. Apa sih yang VB lakukan untuk survive ya Bu pada COVID ini? Nah, cloud service ini kita memberikan
layanan 24 jam, di mana di tim support kami terus ada apabila bapak-bapak, ibu-ibu memiliki kendala atau permasalahan pada cloud, kita siap dihubungi dan siap sedia apabila ada ya dari assessment dan lain sebagainya. Nah, kami juga menyediakan BCDR service di mana apabila adanya bentrokan di dalam cloud bisnisnya, bisnis database atau lain sebagainya yang bermasalah, kita juga melakukan BCDR, di mana di sini kita bisa disaster recovery langsung dan dapat merestore data bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Nah, kemudian kita juga melakukan managed service, di mana kita ada real time performance reporting, di mana dari tim support kami juga mensupport semua kendala dari bapak-bapak, ibu-ibu dan dapat langsung menghubungi dari tim support. Nah, di mana collaboration tools kami adalah memberikan tools yang sangat cepat, speed, anytime, anywhere, dan fleksibel kepada bisnis bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sebelumnya, apa sih itu cloud computing yang kita tahu? Nah, cloud computing atau komputasi awan, di mana bapak-bapak menyimpan data-data bapak atau networking, database, dan lain sebagainya, storage, itu dipindahkan ke dalam cloud. Di mana di cloud itu berbasis internet yang kita dapat melakukannya atau mendapatkan datanya itu langsung secara online dan fleksibel dimanapun berada, kita langsung bisa mengecek segalanya. Iya. Nah, kemudian dengan adanya cloud ini, gimana sih cloud survive ya pada bisnis COVID-19 ini? Nah, di mana pada perusahaan mereka pada saat adanya COVID-19, semua perusahaan ingin melakukan efisiensi cost, di mana storage, server, semuanya ingin dilakukan seperti efisiensi. Gimana ya? Ya, lebih fleksibel. Nah, pada cloud ini kita dapat menaikkan downgrade atau upgrade storage kita secara fleksibel. Nah, di mana dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bapak-bapak, ibu-ibu. Apabila kita gunakan on-premise, pastinya data server, data center itu akan baku ya Bu, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Sedangkan di cloud kita fleksibel, bisa menaikkan atau menurunkan sesuai dengan kebutuhan customers. Nah, cloud benefit di sini pastinya lebih cepat, ya, lebih cepat, fleksibel dan juga secure, di mana adanya cloud bisa membantu keefektifan dalam mengembangkan bisnis bapak-bapak, ibu-ibu. Ini yang kita bahas tadi, bisnis kontinuitas ketika terjadi disaster recovery ya Pak. Jadi fail atau gagal, kita bisa lanjutkan bisnisnya dengan cloud. Jika punya backup tentunya di BCDR. Iya. Nah, di mana pada COVID ini kan hampir semua ya, semua perusahaan itu kita akan menggunakan internet lebih banyak pastinya. Di mana dengan cloud services atau dengan bahasa lain dengan cloud services atau dengan cloud server, kita melakukan secara tidak sadar, kita sudah melakukan cost saving. Kita tidak perlu beli infra, kita tidak perlu beli license software, jadi otomatis kita sudah saving secara inventaris. Di mana kita juga mempunyai unlimited storage yang dalam artian kata kita bisa existing otomatis unlimited storage yang kita masuk di sini bisa upscale atau bisa downscale seperti yang tadi. Existing kita misalnya tidak mumpuni atau serta-merta menunggu harus hardware-nya datang. Dengan cloud server ini tidak terbatas di unlimited storage. Jadi scalabilitasnya sangat tinggi dari sisi kapasitas ya. Quick deployment lebih cepat. Kemudian secara pemakaian kita hanya bayar sesuai yang kita usage. Dan masih banyak lagi benefit cloud benefit yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, yang pasti nanti kita bahas di dalam diskusi lebih lanjut. Iya, dan juga nggak lupa kalau di cloud itu kita juga bisa pakai pay per use ya Bu. Ya. Dimana kebutuhan customer, pastinya di cloud itu kami merekomendasikan menggunakannya dari small ya. Dari small dulu. Start from small ya. Jadi kita ambil yang
spek paling kecil itu boleh. Iya, dan Tidak harus seperti server yang memang kita beli satu server bundle, otomatis pakai nggak pakai kita harus bayar untuk sebesar itu, gitu Bapak Ibu. mm, Katanya, oke. nah, di mana ini ada top workloads, di mana clouds itu yang digunakan pada perusahaan umumnya. Dari simpel aja kita starting dari company website, dari Iya. yang sangat sederhana, kita bisa taruh atau bisa migrasikan server on-premise kita ke cloud. Dari company website, aplikasi-aplikasi internal, aplikasi-aplikasi yang facing public, bahkan sampai yang workload-nya lebih heavy, kayak ERP system, itu SAP. memungkinkan sekali kita migrasi ke cloud. Seperti itu. Jadi, kecuali kalau yang berhubungan dengan role company ya, atau perusahaan memang diwajibkan semacam perusahaan-perusahaan banking, finansial, yang ada role dari law-nya mungkin itu tidak bisa serta-merta masuk ke cloud secara publik, tetapi bisa kita taruh di migrasi to cloud-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Melinda tadi, VB Cloud itu mempunyai konsep multi-cloud platform. Jadi kita tidak ada secara apa sih namanya? Tidak hanya berdasarkan satu brand saja. Jadi bisa dilihat di sini mungkin di view Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita dari tahun 2014 kita memang tetap komit sampai per hari ini bahwa end-to-end managed cloud solution kita tetap dilakukan oleh VB secara kontinu. Jadi bisa dikatakan bahwa VB Cloud itu sebagai orkestrator untuk menjembatani customer sehingga bisa mencapai provider-provider cloud di seluruh dunia. Bapak bisa lihat ada di sana Amazon, ada Huawei, ada Azure, ada Alibaba, yang nanti semua ini bisa dilakukan atau dilayani oleh sister company kami juga dari Hyper. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa VB Cloud itu sebagai gateway untuk customer menjembatani ke dunia. Kenapa sih VB bekerja sama dengan banyak prinsipal di sini? Seperti ada Google, Huawei, Alibaba, Azure. Nah, ini balik lagi, ini adalah permintaan juga, demand dari market, ya, dari customer sendiri. Di mana pada customer itu kita menggunakan, ada ya case yang sebelumnya itu customer menggunakan Azure, tapi mereka ingin mengutilisasi dengan cost efektif atau memasukin misalkan data yang tidak terlalu gede dan mereka ingin cloud yang lebih ekonomis. Maka kita juga akan multi cloud ke Huawei. Itu gambaran kecilnya. Jadi tidak hanya menggunakan satu platform Azure maksudnya ya. Jadi ada Azure atau ada Huawei. Kita bisa sinkronkan ini bahkan dengan lokalnya sekalipun. Setelah atau melalui perjalanan kami, melalui pengalaman kami, eksersis kami dengan customer kami yang seperti kami bilang di awal tadi jumlahnya lebih dari 120 pelanggan loyal kami dapat menyimpulkan bahwa saat ini adalah memang secara berbarengan di push atau memang dipaksa ya, karena kebetulan memang saat ini sedang pandemi, legacy server kita atau server tradisional kita mau tidak mau harus migrasi ke cloud. Karena memang satu kita juga harus jaga protokol kesehatan, dan dengan di cloud server ini semua itu bisa kita layani. Dia fleksibel upgrade. Jadi misalkan kita punya storage yang existing tidak mumpuni, otomatis dengan cloud kita bisa automatically upgrade seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi dia tidak terbatas harus order, seperti mestinya kita harus order hard disk. Nah kalau ini tidak perlu, hanya dengan one single click kita sudah bisa memiliki layanan, dan layanan itu sudah tersedia di depan kita. Yang saya bicarakan kecepatan di sini bukan hanya kecepatan secara fisikal barang ready karena cloud server ya, jadi dia lebih cepat. Ini juga ditunjang harus internetnya memang lebih cepat ya bahasanya, hanya dengan bantuan internet tentunya. Kami mau bahas di sini adalah yang kami layani juga dari teknologi expert di sini adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, tidak perlu worry. Kami mempunyai teknologi expert yang memang sudah tersertifikasi. Dari assessment kami bisa sediakan, kami bisa bantu Bapak Ibu untuk melihat sampai sejauh mana sih utilisasi penggunaan environment di tempat Bapak. Kita bisa enablement untuk misalkan Bapak tidak mempunyai tim-tim yang expert atau tidak tersedia tim atau sedang pengurangan tim,
kami mempunyai support yang seperti kami bilang tadi, membantu Bapak untuk enablement ke tim-tim user sampai adopsinya. Jadi kami juga membantu customer kami sampai bisa adopsi cloud tersebut atau layanan yang diambil dari kami. Dan kami juga memampukan atau mengajak kerjasama customer kami untuk deploy, manage, sampai migrasinya ke cloud. Hingga Ada yang pada kami juga bisa support hingga ke on-site pada Yes. customer. Bukan hanya remote ya, berarti Bukan hanya on-site remote. customer. Ya, kita juga bisa on-site langsung ke customer Yes. untuk menyelesaikan apa sih kendala pada teknologi yang ada sekarang. Setuju. Ngomong-ngomong tentang speed, pasti seluruh teknologi itu bisnis pada zaman sekarang ini dengan adanya speed, seperti contohnya Gojek. Gimana Gojek tuh survive dari Bluebird. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang lebih cepat, maka kita bisa lihat sendiri Gojek sekarang lebih survive dibanding Bluebird. Hingga Bluebird ingin bekerja sama dengan Gojek itu tersendiri. Nah, maka dari itu di mana teknologi sekarang sangat diperlukan ya Bu ya. Nah, kami dari tim VB mungkin kami juga Ada iya. paket-paket solusi yang seperti Bapak bisa lihat di sini. Jadi bisa nanti start from small, kita ada assessment, enablement, sampai pengen tahu, kita mau coba ukuran paling kecil sekalipun. Di sini dia nggak ada speknya ya. Jadi kita bisa dari start spek paling terkecil sekalipun, kita bisa starting nanti menghubungi. Di atas itu ada logo Hypernet ya, Iya, bisa langsung menghubungi Hypernet. sister company kita. Ya, sister company. Paket-paketnya juga tersedia. Nah, Di sini ada free POC, Proof of Concept. yes, Nah, di mana? dari small, medium, large. Nah, seperti yang kita bilang tadi di awal, Bapak Ibu juga pengen tahu, kami mau POC yang dari mana dulu. Kita punya tim assessment. Jadi misalkan Bapak Ibu butuh, kan sebenarnya kami ke small atau medium, large, Bapak bisa menghubungi kami atau di Hypernet juga tersedia ya Pak. Jadi misalnya di sini kami untuk assessment, untuk deploy bahkan sampai migrasi yang misalkan Bapak punya existing server yang legacy server atau traditional server ke cloud semua. Iya. Oke. Dan kita bisa provide juga dari start from small ya. Ya. Atau Bapak Ibu-ibu dari on premise, kami bisa provide proof of concept, dan kami juga ada tim support untuk membantu Bapak-bapak Ibu-ibu gimana sih kita pindahkan migration itu ke cloud. Dengan adanya POC ini mungkin nanti dari Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mendaftar atau bisa menghubungi kami lebih lanjut. Oke, sekian di Phoebe. Mungkin kami kembalikan Mungkin ke host. Ya, menarik sekali topik pembahasan hari ini adalah Cloud for Competitive Business, di mana di era pandemi sepertinya dipaksa begitu ya untuk bagaimana melakukan efisiensi dan juga solusi yang efektif untuk perkembangan bisnis Anda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, dan ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya dari beberapa peserta webinar Hyper Solution kali ini. Namun sebelumnya saya ingin kembali memperkenalkan beberapa pembicara yang telah hadir. Di sebelah kanan saya ada Pak Hari Nugraha. Apa kabar Pak Hari? Baik. Ya, Pak Hari ini adalah selaku Head untuk Solution Business Partner di industri retail, betul ya Pak ya? Ya. Dan di sebelah saya ada Ibu Rosi Intan selaku Account Manager di VB Cloud. Dan di sebelahnya lagi ada Ibu Amelinda selaku Business Development Manager VB Cloud. Dan memang betul, VB Cloud ini adalah merupakan bagian grup dari Hypernet. Jadi barangkali Bapak Ibu tadi sempat bingung ya, kok apa sih hubungannya dengan VB Cloud dengan Hypernet? Nah, ini adalah kami merupakan grup besar begitu yang untuk siap memberikan solusi Anda secara managed solution provider, baik dari segi internet maupun cloud server begitu. Baik, kita sudah ada banyak sekali pertanyaan ini Bapak Hari dan Ibu tim VB Cloud. Ya, ini untuk Pak Hari. Sebenarnya dari sisi komersial itu dibutuhkan untuk cloud saat ini tuh seberapa besar Pak? Terutama di era new normal nih. Silakan Pak Hari. Untuk cloud ya, untuk saat ini dibutuhkan untuk new normal tuh momennya mungkin pas ya untuk saat ini ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang dia sudah mulai mengkonekkan multi cloud. Jadi
nggak cuman dari satu cloud provider, tapi misalnya 2 cloud, nanti kayak tadi sudah disempet disinggung, bisa jadi satu, mungkin bisa dibuat DR dan DRC. Lalu banyak perusahaan-perusahaan yang sekiranya servernya mungkin sudah end of life atau sudah lumayan lama, atau mohon maaf mungkin sudah sedikit tua. Apa namanya, untuk mereka biasanya nanti akan memilih antara mau invest server fisik lagi atau ke cloud computing gitu sih. Jadi mungkin yang sekarang terjadi di komersial itu seperti itu, teman-teman dari VB Cloud. Jadi mereka biasanya bingung tuh, wah ini server saya sudah tua, terus ada pilihan nantinya. Pertama saya akan buat data center sendiri atau enggak nih. Saya akan beli perangkat sendiri, taruh di tempat saya, atau memang saya akan on cloud seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, Pak ya. Nanti secara efisiensi, menurut saya lebih budgetnya akan lebih efisien kita untuk running on cloud. Ya, artinya banyak sekali yang mungkin dalam masa pandemi ini bingung nih bagaimana untuk menyiasati on-premise server, namun bisnis terus harus berjalan. Nah, ini jadi solusi begitu ya? Ya, itu kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari teman-teman komersial, dan beberapa memang kemarin kita sudah sempat sharing sama teman-teman VB. Jadi banyak sekali, entah nanti ada kebutuhan VPS, ada kebutuhan yang tadi ya. Biasanya kalau fintech memang mereka butuhnya untuk cloud yang data centernya ada di Indonesia. Ya. Nah, itu inquiry yang masuk ke teman-teman dari segmen komersial. Untuk Pak Hari, Pak, kira-kira pernah nggak sih menemukan case atau mungkin permintaan dari klien gitu ya, sehingga ini tuh cloud bisa menjadi jawaban untuk melakukan efisiensi dalam optimalisasi server di instansi terkait? Silakan, monggo Pak. Ya, cukup sering sih dari sisi komersial tuh biasanya, itu tadi saya bilang, ketika mereka ada, apalagi sekarang kan e-commerce lagi tinggi-tingginya ya, e-commerce, logistik, lalu fintech juga lumayan lagi tinggi-tingginya. Biasanya ketika mereka ada kebutuhan, ya tadi seperti dibilang Bu Rosi, mereka biasanya akan nanya ketika kita meeting ya, inquiry yang pertama muncul tuh, saya bisa efisiensi berapa dari budget yang ada sekarang? Yeah. Atau ini budget saya untuk beli server fisik, saya bisa save berapa persen dari budget saya ini bila saya pindah ke cloud computing. Yeah. Nah, itu sih beberapa customer yang kita temuin biasanya seperti itu. Biasanya nanti mereka akan ada spek kayak misalnya bare metal. Mereka akan minta perbandingan. Mereka sudah buat budget secara fisik. Nah, nanti dari teman-teman VB itu kira-kira bisa nggak, atau kira-kira berapa persen sih ketika kita move ke cloud itu efisiensinya berapa persen sih? Itu yang biasa paling sering ditanyakan ketika kita ketemu ke customer. Baik. Gitu. Ya, menarik sekali. Kemarin saya sempat baca di sebuah berita begitu bahwa Alibaba salah satunya ini sudah dipercaya untuk mengimplementasikan solusi cloud di BUMN penerbangan. Boleh saya sebutkan mungkin? Oke. Atau itu masih NDA? Oke. Ini banyak sekali BUMN atau mungkin juga tidak hanya industri retail saja ya. Nah, boleh nggak sih ini diinformasikan untuk Ibu Rosi, di-share bagaimana contoh-contoh atau mungkin studi kasus yang sudah diimplementasikan di customer begitu? Ya, ini kita langsung contoh ya, Okay. tapi mungkin saya sebutkan segmennya saja. Saya mungkin tidak dari sisi komersial ya. Saat ini yang paling daftar setelah efek pandemi ini paling banyak itu adalah kargo sama manufacturing yang tidak berhubungan dengan konsumtif seperti pangan. Jadi kayak untuk saya sebutkan aja, dia hanya untuk kebutuhan papan. Jadi satu perusahaan manufacturer yang benar-benar baper sudah menghubungi saya. Sebenarnya mereka itu mau tidak mau harus tetap running bisnis, tapi kondisi pandemik memaksa mereka untuk tiarap. Okay. Jadi dengan kondisi penghematan atau untuk membayarkan beberapa user mereka sebagai pesangon, tentu mereka harus menjual aset. Betul.
mereka jual aset yang kemungkinan bisa menjadi harga untuk membayar customer-customer ini sebagai ganti pesanan, dan mereka harus membuat sistem baru atau infra baru. Otomatis karena yang lama kan tidak running sebesar yang existing, seperti tadi saya bilang tadi, manufacturer permintaan demand-nya sangat kecil saat ini, tetapi ada. Jadi mereka harus mengubah strategi, jadi pengurangan bawaan mereka atau katakan tenaga SDM mereka kurangi untuk mengejar lebih cepat. Nah, mereka sediakan satu server baru dengan pengurangan. Jadi server lamanya memang kebetulan memang sudah end of life tadi seperti saya bilang, kena audit dan kena dari sisi software. Mau nggak mau mereka harus menyediakan infra yang baru. Dan saat ini mereka sudah merasa bahwa itu memang sangat efisien, karena memang seperti saya bilang tadi, kita bantu mereka compare antara hardware existing legacy server mereka dengan cloud server. Mereka selain SDM-nya yang berkurang, seperti saya bilang tadi, karena memang harus juga protokol kesehatan, tidak semua orang kerja harus dari WFH, seperti tadi bisa akses di mana saja. Jadi always on itu sebenarnya sangat tepat sekali. Jadi memang inilah contoh kasusnya yang memang mungkin dalam waktu dekat mereka akan segera eksekusi ya. Nah, jadi untuk perusahaan manufacturer yang seperti itu, saya pikir ini tidak usah ada keraguan gitu loh. Jadi karena data pun mereka tidak masalah sebenarnya di pabrik ataupun di lokal. Jadi hanya dari sisi kita sebagai VB tadi, seperti kita bilang tadi, kami punya fundamental dari sisi support ya. Support kami akan bantu. Sebenarnya sejauh apa sih kebutuhan Bapak? Kami akan mencoba membaca seluruh kebutuhan customer, kemampuan customer. Dengan sini kami bisa menganggarkan sebenarnya Bapak cukup yang ini. Jadi tidak perlu overkill banget untuk membeli server yang sebenarnya Bapak cukup dengan spek yang seperti ini. Kemudian menarik sekali ya, artinya assessment diperlukan di awal supaya untuk tahu kebutuhan dan bagaimana pain daripada user untuk bisa nanti menemukan solusi yang tepat begitu. Nah, tapi ada yang menarik lagi nih Bu Rosi. Saya lihat tadi kan di sini peran dari VB Cloud mempunyai multi platform vendor. Artinya, loh nanti berarti harganya lebih mahal dong dari Alibaba misalnya. Loh nanti lebih mahal dong dari Azure, saya mending langsung ke Azure deh atau mungkin ke Alibaba deh. Nah, bagaimana Bu Intan? Tidak ada eksklusivitas cloud tadi. Jadi kita selalu saya tekankan, kita selalu melihat kemampuan dan kebutuhan customer dulu. Jadi kalau concernnya misalnya di pricing dan ternyata dia tidak perlu fitur yang terlalu tinggi, ya kita kasihkan opsi. Jadi kita paparkan ke mereka. Jadi bukan kita yang serta-merta kamu ini tidak, kita baca dulu kebutuhannya customer ini sejauh apa sih kebutuhannya, kita bantu utilisasinya, kita ada assessment gitu loh. Jadi memang tidak serta-merta dengan kebutuhan lucu dia langsung ini, tidak. Jadi memang tergantung customer. Artinya ini solusi integrator juga di cloud begitu ya Bu, bisa dibilang seperti itu. Dan menarik sekali karena banyak yang masih penasaran, apakah memang ketika ada kebutuhan di cloud ini bisa nggak Bu, misalnya ada salah satu user atau klien yang ibaratnya pengen coba dulu nih, bener nggak sih solusinya sesuai dengan kebutuhan yang memang sudah didiskusikan sebelumnya, bisa nggak? Misalnya tadi saya lihat ada paparan tentang POC begitu. Itu bagaimana Bu kriteria atau mungkin pengen nih ada satu user yang mau POC gitu? Nah, ini kebetulan dari prinsipal kami juga sedang mengadakan promo di mana kita bekerja sama menggunakan POC ini dengan Huawei Cloud ya. Nah, di mana dari kebutuhan start from small, mereka bisa menggunakan POC itu, tapi harus mengisi form assessment dulu. Jadi dari tim technical kami nanti akan melihat apa sih kebutuhan yang sebenarnya yang dibutuhkan pada customer. Dan di POC tadi kan ada beberapa spek dari yang small, large hingga small, medium hingga ke large. Nah, nanti dari customer kami bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan spek yang mereka butuhkan gitu. Nah ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari salah satu peserta webinar pada hari ini ya, dari Pak Raditya, Ciputra World Surabaya. Selamat pagi Pak Raditya, ini ada pertanyaan, izin bertanya, setahu saya Hypernet ini merupakan salah satu ISP di Surabaya. Nah terkait materi kali ini atau VB Cloud, apakah ada keterkaitan kerjasama antara Hypernet dengan VB Cloud? Apa kelebihan atau benefit yang diberikan Hypernet bagi para pelanggannya yang telah menggunakan jasa Hypernet
dan ingin juga berlangganan VB Cloud. Barangkali Pak Hari bisa Ya. bantu jawab, Pak. Ya betul sekali. Tadi sempat saya singgung juga. Hypernet memang dulu lebih dikenal sebagai ISP ya, tapi sekarang kita sudah jadi MSP atau Managed Service Provider. Nah, ketika jadi Managed Service Provider tadi, ketika Bapak Radit ini misalnya sudah menggunakan layanan internet dari Hypernet, lalu ada kebutuhan untuk cloud computing, itu kita bisa jadikan satu solusi. Nanti bisa jadi satu billing, satu solusi. Sebenarnya Hypernet dan ViberCloud ini kita satu grup ya. Yeah. Jadi secara eskalasi harusnya lebih smooth, lebih gampang. Nanti tinggal kita nanti diinfo aja. Jadi kita akan buat mungkin bisa dibilang paket bundling. Iya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah jadi customer Hypernet, oh saya ada kebutuhan cloud seperti ini, nanti diinfo aja speknya ke kita. Nanti kita akan coba sizing, kita akan coba buatkan. Nah nanti kita akan buat itu paketannya bundling. Yeah. Jadi nanti kita gabungkan sama paketan internet. Jadi secara price harusnya lebih menarik ya. Jadi benefitnya ya tadi Pak lebih menarik. Yang kedua eskalasinya satu pintu. Betul. Jadi ketika ingin menanyakan cloud dan link internetnya nanti bisa langsung ke kita. Iya. Mungkin gitu kira-kira. Artinya dengan satu pintu tadi lebih jauh efisien, lebih jauh efektif, baik dari segi monitoringnya Ya. maupun juga nanti dari segi billing atau secara keuangan, begitu ya Pak Hari ya? Betul. Ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Darmawan dari PT Global Jaya Makmur. Dengar-dengar cloud bisa start from small ya. Semurah apa sih? Nah ini tadi mungkin pertanyaan yang cukup menarik ya. Dan bisa semahal apa cloud tersebut? Mungkin Bu Rosi bisa jawab, Bu. Lebih mahal harga kos-kosan, Pak. Yang jelas lebih mahal dari on premise ya, Bu ya. Karena memang on premise. Lebih mahal kos-kosan dulu. Oh gitu. Betul. Kalau ditanyakan dan semahal apa sih? Berarti kan tanya minimal sampai maksimalnya ya tadi ya. Iya. Kalau maksimalnya tidak terbatas, tergantung storage atau pemakaian. Seperti kita bilang tadi, pay per use atau pay per usage. Jadi usage Bapak sebesar itu yang Bapak bayar, gitu. Dan Bapak bisa lihat billingnya sendiri, gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak misalkan, saya mau batasan dong, limit saya misalkan hanya 100 juta satu bulan. Angka ini di store-nya tidak boleh lebih lagi. Nah, seperti kita bilang tadi, kita punya managed support yang bisa membatasi itu. Jadi dikasih limitasi di dalamnya dan kita bisa kasih notice ke mereka, Pak ini sudah mendekati angka 100 juta, lanjut atau bagaimana? Itu bisa. Oke, bisa ya. Sampai ke sana, jadi tidak usah khawatir tiba-tiba mengkat banget. Ya, kalau mau di awal di starting ya, jadi kita step. Jadi kita step dulu, maunya maksimal seperti apa? Ada. Oke. Tapi kalau memang semua semua dipakai, semua ibaratnya semua kita makan, kita bayar. Iya, tergantung ibaratnya kalau di restoran tuh kita pesan porsinya menunya apa aja gitu ya, Bu. Ya. Kalau mau porsi yang mungkin ala carte bisa, atau mungkin menu buffet juga bisa seperti itu ya. Menarik sekali. PS Baik. Yugo jadinya. PS Yugo ya. Nah, ini juga menjadi salah satu isu atau mungkin topik yang cukup menarik untuk PS Yugo ya. Banyak yang beberapa instansi, terutama mungkin pemerintahan ini saya disinggung. Nah, nanti kalau PS Yugo berarti tagihannya fluktuatif dong Pak, Bu. Itu bisa dijelaskan Pak Hari atau Bu Intan? Pak Hari mungkin barangkali bisa menjawab Pak. Iya, kalau ya itu tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Bu Rosi. Jadi sebenarnya tergantung pemakaian kita. Iya. Ya itu juga cukup menarik karena banyak server fisik yang sebenarnya dia misalnya kapasitas CPU atau RAM-nya gede, misalnya 24 core, tapi cuman kepake cuman 3 core. Itu kan menurut kita sayang ya. Tapi misalnya tadi bisa dipakai sesuai penggunaan ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Secara billing memang nanti bisa memang fluktuatif, tapi kita bisa ngejaga juga. Oh, budget saya ini sebenarnya segini. Jadi pemakaian saya seperti ini. Sebenarnya bisa diatur juga sih. Oke. Itu mungkin ada tambahan ya. Ada instant fix. Jadi bisa untuk servernya ya, Ya, instant fix-nya bisa instant kita fix. lock. Oke. Jadi kita sebutnya subscription monthly. Jadi hanya subscription-nya itu hanya untuk berlangganan atau fix untuk instansinya saja. Storage-nya tetap pay per use.
Oke. Jadi tetap berapa yang Bapak pakai di storage, ya tetap Bapak bayar sesuai itu. Tetapi instannya servernya bisa kita kasihkan yang monthly subscription. Jadi bukan pay per use. Pay per use. Jadi dua type. Oh, bisa dibuat monthly dan Bisa pay- dibuat pay- monthly ya. Subscription. Iya. Nah, terkait dengan DR solusi tadi cukup menarik juga nih Bu Amel. Boleh dijelaskan nggak ibaratnya untuk compliance security-nya ini benar-benar nanti tuh plek ketiplek, ibaratnya kalau orang Jawa bilang plek ketiplek gitu ya. Iya. Nge-replicate yang on premise atau mungkin bisa ditambahin add-on security juga Bu di sana. Nah, di sini kita juga support all ya Bu ya. Disaster recovery-nya dilihat dari mungkin on-premise, mereka itu kebutuhannya apa? Ya. Dibalikkan lagi ke kebutuhan dari customer. Mungkin ini di sisi lebih teknikal, dan biasanya itu dari teknikal kami, SA, Solution Architect, mereka akan menanyakan apa sih kendalanya, apa sih yang butuh sebetulnya, yang beneran dibutuhkan untuk disaster itu apa. Apabila tidak membutuhkan disaster, mungkin kita bisa mengalihkan ke cloud yang lain gitu. Tapi secara Secara- overall kalau ditanyakan apakah cloud itu aman, sebenarnya cukup aman. Aman. Kalau menurut saya ya, itu sangat aman. Dan itu bisa di add-on juga Bu untuk security ibaratnya untuk security policy-nya. Ibaratnya kalau misalnya di on-premise sudah ada ABC, mungkin di cloud-nya nanti bisa di add-on begitu, itu memungkinkan juga. Balik lagi ke support lokal. Oke. Semua layanan cloud itu mempunyai internasional atau brand masing-masing untuk supportnya ya. Nah, tapi dengan ibu atau bapak berlangganan untuk VP Cloud, kita bisa monitoring. Oke. Jadi not to worry lah ya, kita bisa jagain dapurnya bapak, ibaratnya walaupun kita tidak tahu apa yang ada di dapur, kita bisa tahu ada yang hacker atau bagaimana. Jadi balik lagi memang kami layanan supportnya kami punya lokal. Oke, artinya kalau misalnya ini saya baru saja mendapatkan informasi atau kabar berita yang kemarin ada satu lembaga pemerintahan begitu yang dihack websitenya. Nah, ini dengan adanya cloud server solution ini bisa nggak Bu untuk membantu ibaratnya ini ada kira-kira ada serangan kemudian nanti ada informasi yang dimonitor yang kemudian akan dilaporkan kepada user begitu. Pasti bisa ya Bu ya. Oke. Deteksi dari jadi ini menjadi sebuah tindakan preventif juga yang memang cukup bisa dihandalkan begitu. Oke, menarik sekali. Dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah ragu lagi untuk menanyakan kebutuhan bapak ibu terkait cloud server ini. Nanti bisa menghubungi di nomor yang sudah tertera dalam display monitor Anda. Dan pastikan Anda juga untuk selalu follow sosial media, baik itu Instagram, Facebook maupun juga YouTube Hypernet Technologies, karena di sana banyak sekali informasi dan juga tips terkait perkembangan teknologi informasi komunikasi yang tepat guna, efisien dan juga efektif yang sesuai untuk Anda. Ya, di akhir acara juga nanti kami akan membagikan untuk Anda yang beruntung ya tentunya, yaitu berupa voucher digital. Pastikan Anda menyimak webinar Hyper Solution kali ini sampai selesai. Ya, kembali lagi ke beberapa pertanyaan ya. Ada saya ralat dari Bapak Dewa Sutrisna. Di sini Bapak Dewa Sutrisna dari Novotel Benoa, Bali. Seperti dari Bali ini. Ken kabarnya Pak Dewa? Mungkin menyimak ya hari ini. Apakah data yang di backup tersebut semacam bare metal backup? Artinya mencakup semua drive, partisi, dan isi server misalnya. Bu Amel silakan bisa bantu jawab Bu. Mungkin Atau Bu Rosi? iya. Ini sedikit teknikal ya. Saya lagi jawabannya, apakah data yang di backup tersebut semacam bare metal backup artinya mencakup semua drive, partisi, dan isi server misalnya? Tergantung request sih mestinya ya. Tapi nanti saya akan ambil ke Bapak, coba mungkin dicatat emailnya saja. Iya. Silakan untuk Bapak Dewa Sutrisna bisa email ya ke Karena sebenarnya kita Hypernet. Betul. Ya, atau juga bisa WhatsApp ke nomor 0811 111 2225. Jadi nanti ada tim kami yang siap membantu di awal untuk mengetahui kebutuhan Bapak Ibu, terutama dalam kaitannya mendapatkan solusi cloud server yang memang tepat sasaran tentunya. Ya, baik. Ini satu lagi pertanyaan yang cukup menarik ya. Sebetulnya antara on-premise dan juga on-cloud secara return on investment, itu komparisinya bagaimana? Pak Hari mungkin bisa bantu jawab Pak.
saya ada yang mirip-mirip tadi. Iya, dengan saya pertanyaan beberapa awal. kali coba kemarin sizing ya. Oke. Secara aero company lebih efisien kita on cloud. Lebih Karena efisien. tadi ketika ada orang baru mau start company-nya, ada startup atau apa, dia nggak mungkin beli langsung server yang besar kan. Iya. Dia pasti start dari small kan. Nah itu cukup maksudnya secara ROI juga cukup efisien gitu. Jadi ya sampai saat ini sih ketika saya bandingin budget on premise dan on cloud itu bisa save sekitar ya antara 10 sampai 20% lah. Sampai 20%. Sampai 20%. Luar biasa sekali. Tapi begitu misalnya nih ada sebuah user awalnya oke lah cobalah cloud udah cocok nih. Tapi ketika nanti dalam perkembangan bisnisnya pengen juga on premise dan kemudian nanti on premise-nya menjadi primary itu sangat Bisa mungkin. setahu saya bisa di hybrid. Bisa di Nanti hybrid. kita bisa coba minta solusi dari teman-teman VB. Setahu Oke. saya kita bisa menggunakan konsep hybrid ya antara on premise dan on cloud Iya, ya. bisa. Gitu. Ya. Bu Amel mau nambahin sepertinya Iya. tentang hybrid? Mungkin untuk hybrid, kemarin kita juga ada customer sih, di mana mereka dari on-premise, tapi seperti kayak yang financial gitu ya, SAP atau kayak rumah sakit, mereka kan data dari customer itu nggak bisa disimpan di cloud. Nah, di mana data-data mereka yang tetap on-premise, kita tetap menggunakan on-premise, dan sebagian yang untuk cost efektif kita bisa memasukkannya ke cloud gitu. Jadi dari kebutuhan customer itu sendiri nanti kita bisa menganalisa dulu apa sih sebetulnya kebutuhannya mereka yang benar-benar mereka perlukan disimpan di cloud. Gitu. Oke, baik. Sangat solutif sekali dan ini balik lagi adalah perlu assessment di awal gitu ya, Iya. Ibu, Bapak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Avandi dari PT Mi One Indonesia. Ketika menggunakan snapshot backup data, di sini real data backup atau ada compressed data dari VB Cloud, sehingga tidak memakan resource perangkat ketika yang sudah ditentukan dari awal. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, apabila kita menambahkan atau upgrade spesifikasi, misal penambahan RAM, prosesor, apakah nantinya VB Cloud memerlukan downtime? Nah, mungkin tadi ada pertanyaan yang sedikit mirip-mirip gitu. Bisa dibantu jawab Ibu Amel? Ya, mungkin untuk menggunakan snapshot backup data di sini real datanya terbackup apa enggak. Nah, jadi kita udah bekerja sama dengan beberapa prinsipal ya. Nah, seperti contohnya mungkin dari Huawei Cloud sendiri, mereka udah include di dalam itu ada snapshot. Jadi di dalam cloud tersebut, snapshot tersebut udah masuk ke dalam Huawei Cloud itu tersendiri. Jadi di mana apabila bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan cloud-nya langsung, itu semuanya udah include di dalam cloud tersebut ya untuk backup. Kalau di Huawei itu biasanya snapshot ya. Oke. Oke, nah terkait dengan DR solusi sendiri, tadi juga berarti harus memerlukan VPN dari DR solusi ke on-premise tidak sih Bu? Sebenarnya untuk supaya nanti nge-sync-nya bisa real time gitu. Iya, biasa kalau untuk nge-sync real time terkadang tergantung dari customernya itu. Oke. Biasanya itu kita pakai Elastic IP ya. Oh, Elastic IP. Atau memang dibutuhkan VPN, kita bisa menggunakan VPN-nya langsung juga. Iya. Tapi kalau yang mau benar-benar real time juga dia punya backup ya seperti Arras ya. Iya, berarti nanti itu mungkin dari lebih ke sisi teknikal ya Bu ya, dari supportnya VB. Oke, baik. Ada pertanyaan nih selanjutnya dari Pertanyaan kedua tadi belum. Pak Eko. Masih Pak Afandi. Oh, Pak Avandi tadi yang kedua ya. Apabila kita menambahkan atau upgrade spesifikasi, misal penambahan RAM, prosesor, apakah nantinya VB Cloud memerlukan downtime? Ya, jika yang berhubungan dengan server tentu kita ada downtime ya. Oke. Jadi itu pasti ada downtime. Walaupun sebentar, tapi sebelum kita lakukan upscaling seperti downscale tadi, otomatis kita kasih dulu sama customer kisaran perhitungan ini downtime-nya berapa lama. Itu nggak lama kok. Iya. Biasanya ada yang hitungan dari menit sekalipun kita akan informasi ke customer. Dan itu juga bisa memungkinkan dilakukan pada saat mungkin setelah office hour boleh ya Bu ya, supaya tidak mengganggu kegiatan kantor gitu. Kalau kita 24 jam. Oke. Jadi misalnya dari sisi customer kita mau upgrade tapi nanti jam 12 tengah malam itu bisa. Iya. Tidak Tetap. mengganggu produktivitas maksudnya. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Eko dari Konrad.
Di industri kami ada regulasi dari pemerintah bahwa data perusahaan tidak diperbolehkan di-copy atau transfer ke luar negeri tanpa ada izin dari pemerintah. Apakah ada solusi khusus nggak sih mengenai hal tersebut? Bu Rasi atau Pak Hari bisa jawab? Pak Hari mungkin bisa jawab, Pak. Solusinya mungkin kita akan cari cloud providernya yang DC-nya atau data centernya di Di Indonesia. Indonesia, oke. Ya. Contohnya nih Pak, yang mungkin tadi salah satu sudah menjadi partner di HyperNet atau VB Cloud ini apa nih Pak? Yang sesuai, ibaratnya memang ini harus ada di Indonesia begitu. Dari cloud, Iya, saya bahkan kemarin juga dari Oke. Hyper ya untuk government, untuk universitas Mhm. sendiri pun mereka memang pakai cloud provider lokal. Oke. Nah, jadi memang DC-nya sudah di Indonesia dan saya pikir pun dari sisi mereka sesuai ya, tidak melanggar rule. Hmm. Jadi memang selama di sini Indonesia it's okay, aman. Mhm. Jadi kita punya itu Alibaba. Oke, Alibaba ya. Kita punya Alibaba. Iya. Bahkan jika mau yang dari katakanlah apa sih namanya fitur-fiturnya pakai Azure, ada Azure. Oke, ya semoga tahun depan AWS juga sudah buka sudah data buka center di ya. Indonesia. Karena emang kabarnya ada beberapa informasi AWS akan membuka server atau mempunyai server di Indonesia seperti itu ya. Baik, sepertinya pertanyaan sudah banyak sekali dari beberapa peserta webinar kali ini dan ini adalah hampir di penghujung sesi acara Hyper Solution kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran dan juga waktu Bapak Ibu bergabung dalam Hyper Solution kali ini. Saya Lendra Halim pamit undur diri. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dan sampai jumpa.